Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kita lanjutkan ke sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada burung dan katak. Nah, burung itu bergerak, dia dengan terbang, kemudian katak itu meloncat. Nah, di sini itu dikarenakan adanya rangka dan otot sebagaimana gerak pada manusia. Begitu pula pada cacing. Nah, meskipun cacing itu kelihatannya itu tidak bertulang, nah di sini cacing itu juga memiliki rangka, tapi rangkanya itu hidrostatik yang memungkinkan terjadinya gerakan peristaltis. Nah, jadi dia itu gerakannya elastis, jadi bisa memanjang, memendek, memanjang, memendek. Nah, jadi kalau pas kalian lihat gerakan cacing di tanah kan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ustazah akan jelaskan gerakan hewan di darat, di air, dan di udara. Nah, di sini gerakan hewan di darat. Nah, di sini hewan di darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Apa inersia itu? Nah, inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam. Nah, di sini juga digunakan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, contohnya di sini ada kuda dan gajah. Nah, di sini gerakan mereka berdua itu berbeda. Nah, karena ada suatu perbedaan. Apakah perbedaannya itu? Nah, coba kalian bayangkan gajah dan kuda dari tubuhnya saja. Nah, kalau dari tubuhnya kan gajah itu tubuhnya besar. Kalau kuda tubuhnya ramping. Nah, di sini ada penjelasannya. Gajah itu memiliki tubuh yang besar. Nah, akibatnya untuk bergerak gajah itu harus melawan inersianya. Nah, inersia tadi adalah kecenderungan tubuh untuk diam. Jadi kalau dia itu tubuhnya besar, nah maka diamnya itu lebih banyak. Maka dari itu diperlukan nilai untuk melawan inersia yang besar. Nah, sehingga gajah bergerak dengan lambat. Lain halnya dengan kuda. Nah, kuda itu memiliki kaki yang ramping sehingga kuda memiliki elastisitas yang tinggi. Itu pada gerak hewan di darat. Lalu gerak hewan di air. Nah, contohnya itu kalian bisa lihat di kolam atau di sungai itu ikan yang bergerak di air. Nah, di sini waktu kelas 7 kita sudah membahas tentang penyusun partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini air itu memiliki kerapatan yang lebih besar, maksudnya itu penyusun partikelnya daripada udara. Nah, air sendiri itu memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Nah, tubuh hewan yang hidup di air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Sehingga gaya angkat air itu besar, massa jenis hewannya itu kecil, menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air. Oke. Tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk torpedo. Nah, dengan adanya torpedo ini memungkinkan tubuh itu dapat meliuk dari kiri ke kanan. Bentuk tubuh ini biasanya dimiliki oleh ikan yang berenang dengan cepat dan biasanya untuk ikan yang sering melakukan migrasi. Nah, contohnya itu pada ikan tongkol. Nah, bentuk tubuh ikan itu yang streamline, nah itu berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, ekor dan sirip ekor yang lebar itu fungsinya untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Makanya ikan itu dapat berenang, gitu. Karena adanya ekor dan sirip ekor. Lalu, ikan yang berenang itu mempunyai bentuk yang unik. Memanfaatkan bentuknya tubuh yang unik itu. Nah, bagaimana? Nah, ikan itu sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerakan naik turun. Kemudian, ikan itu memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel sehingga dapat mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, sebagian besar ikan itu menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan sirip ekornya itu untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, di sini ikan bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah. Nah, ada sirip tengah ya, jadi yang di bawahnya itu cocok untuk hidup di terumbu karang. Nah, jenis ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, itu tadi gerakan hewan yang di air.
Lalu gerakan hewan yang di udara. Nah, gerakan hewan di udara itu contohnya pada burung ya. Nah, di sini tubuh hewan-hewan yang terbang atau bergerak di udara itu memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Nah, salah satu upayanya itu dengan memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayapnya. Nah, di sini sayap burung itu susunan kerangkanya itu ringan. Tulang dada dan tulang ototnya itu yang kuat. Nah, di sini karena untuk pernafasannya. Nah, salah satu bentuk sayap burung itu berbentuk airfoil. Nah, karena bentuknya airfoil itu membuat udara itu mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, nah udaranya itu mengalir ke bawah sayapnya. Nah, dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Jadi, fungsinya di sini itu adalah untuk melawan gaya gravitasi bumi. Nah, pada hewan sudah selesai. Di sini kita lanjutkan ke gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan itu ada 3 macam. Nah, di sini ada gerak higroskopis, esionom atau dalam buku kalian itu etionom, dan juga endonom. Nah, esionom atau etionom itu terbagi menjadi 3 kembali. Ada nasti, tropisme, dan taksis. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di bawah sini. Nah, gerak endonom atau disebut autonom atau spontan itu dipengaruhi oleh dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah protoplasma sel tanaman. Nah, di situ protoplasma atau sitoplasma itu melakukan gerak rotasi. Rotasi itu memutar pada tanaman air. Contohnya tanaman air Hydrilla verticillata. Terus yang kedua ada gerak higroskopis. Nah, higro itu dari kata kadar air. Nah, di sini gerakannya itu disebabkan oleh adanya perubahan kadar air. Nah, contohnya ada pecahnya kulit polong-polongan, kembang merak, kacang buncis, membukanya kotak spora. Nah, di sini contoh gambarnya seperti ini. Di sini kacang polong yang sudah mengalami tua. Nah, di situ kan karena sudah tua, terus perubahan kadar air, maka dia terjadi pemecahan. Nah, di sini keluarlah biji polong-polongan itu. Demikian juga pada ini, buncis. Dia kalau sudah tua akan mengalami pecah sendiri. Lalu gerak esionom atau etionom. Nah, di sini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, rangsangan itu bisa berubah cahaya, bisa sentuhan, bisa suhu, bisa air, bisa gravitasi bumi, bisa zat kimia dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Gerak etionom yang pertama itu ada nasti. Nah, nasti itu dipengaruhi oleh rangsangan luar. Namun, arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, di sini nasti sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ada fotonasti. Nah, dari kata foto di sini itu artinya cahaya. Jadi, dia itu gerakan nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, di sini contohnya adalah bunga pukul 4. Nah, dia itu akan mekar pada sore hari, makanya dinamakan bunga pukul 4. Nah, sore hari itu dimulai pada saat pukul 4 itu ya. Jadi pada sore hari itu bunga itu akan mekar, namun pada pagi hari itu bunganya menutup. Sudah pernah lihat bunga seperti ini? Nah, kalau lihat bunga seperti ini, kalau bunganya itu jatuh berguguran, nah di sini ada bijinya yang warnanya hitam. Nah, itu namanya bunga pukul 4. Lalu yang kedua ada termonasti. Nah, di sini termo sendiri itu namanya dipengaruhi oleh adanya suhu. Nah, di sini contohnya itu mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Nah, bunga ini akan mekar jika suhunya itu hangat. Nah, terus akan menutup kembali jika suhunya menurun. Nah, contohnya ini pada saat musim semi. Nah, pada saat musim semi itu bunga tulip itu mengalami mekar. Nah, di saat semi itu peralihan antara musim dingin ke musim panas. Nah, kayak gitu ya. Terus ada niktinasti. Nikti itu dari kita bisa ingat-ingat dari kata night. Nah, night itu artinya bahasa Inggris dari malam ya. Nah, di sini contohnya itu gerak menutupnya daun berbuah polongan. Nah, di sini karena pengaruh gelap atau menjelang malam, makanya dinamakan gerak niktinasti. Nah, ini yang lainnya juga seismonasti, itu dipengaruhi oleh adanya menurunnya tekanan turgor sel-sel pada daerah persendirian tangkai daun. Nah, ini nanti seismonasti ada pembahasan sendiri di bawah sini.
Nah, ini contohnya pada bunga turi, pohon turi. Kalian sudah pernah melihat pohon turi? Nah, biasanya bunganya itu untuk pembuatan sayur pecel. Nah, di sini pada pagi sampai sore itu daunnya itu buka. Nah, seperti ini ya posisinya. Tapi pada malam hari itu daunnya itu menutup. Nah, kalian bisa melihat jika kalian punya pohon turi di rumah kalian atau mungkin di tangga kalian. Apa benar sih kalau pohon turi itu mengalami gerakan niktinasti? Nah, nanti bisa dilihat lagi. Terus kemudian ada seismonasti. Nah, seismonasti itu dia dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Nah, tadi karena adanya ini ya, menurunnya tekanan turgor sel pada daerah persinian tangkai daun. Nah, di sini contohnya putri malu ketika kalian sentuh, dia akan menutup. Nah, menutup sampai tulang-tulang daunnya sini. Terus gerak etionem yang kedua itu ada taksis. Nah, kalau nasti tadi dia dipengaruhi rangsangan tapi arahnya tidak pengaruh. Maksudnya itu arah geraknya itu tidak ditentukan oleh arah rangsangannya. Tapi kalau taksis di sini itu seluruh tumbuhan itu bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Nah, jadi dia itu tubuhnya mengalami gerakan. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada fototaksis dan kemotaksis. Nah, tadi sudah dijelaskan, foto itu dari kata cahaya. Fototaksis itu gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sinar matahari. Nah, ini jarang kita lihat ya. Contohnya itu gerak spora kembar dari jamur Philobolus. Terus kemudian ada gerak kloroplas menuju sisi sel yang mendapat sinar matahari. Terus euglena pada pagi hari bergerak ke arah datangnya sinar matahari, tetapi pada siang hari euglena akan bergerak menjauh dari sinar matahari. Nah, itu karena cahaya. Lalu kemotaksis itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan zat kimia. Dari kata kemo itu adalah artinya kimia. Nah, di sini gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu bakteri aerob pada percobaan Angelman bergerak menuju bagian pita kloroplas yang terkena cahaya karena bagian tersebut mengeluarkan oksigen. Nah, di sini zat kimianya berupa oksigen yang mempengaruhi adanya pergerakan bakteri aerob. Lalu gerak spermatozoid pada lumut atau tumbuhan itu menuju sel telur. Nah, di sini karena pengaruh adanya zat gula atau protein. Terus gerakan yang ketiga itu ada tropisme. Nah, tropisme di sini itu juga pengaruh rangsangan dari luar. Nah, di situ juga dipengaruhi datanya arah rangsang. Kalau untuk taksis tadi dia itu mengalami perpindahan, tapi kalau tropisme itu cuman istilahnya itu dia tidak berpindah, hanya mengikuti arah rangsangannya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada fototropisme, yaitu dari kata foto, yaitu dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Nah, contohnya itu adalah ini daun yang menuju arah cahaya. Lalu kalau cahayanya belok ke sini, nah daunnya pasti akan menuju ini. Terus kemudian geotropisme, nah itu dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Nah, ini contohnya itu pada akar yang selalu mengarah ke bawah atau ke pusat gravitasi bumi. Lalu tikmotropisme itu berupa sentuhan. Nah, di sini contohnya itu pada sulur tanaman yang mengikuti tubuh inangnya. Terus hidrotropisme itu dari kata hidro, makanya dipengaruhi oleh adanya air. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada hidrotropisme positif dan hidrotropisme negatif. Nah, di sini untuk yang positif itu arah pertumbuhannya itu menuju tempat yang berair. Lalu apabila dia itu menjauh dari tempat yang berair, itu gerakannya hidrotropisme negatif. Nah, contohnya yang positif itu arah pertumbuhan ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Terus di sini ada kemotropi. Nah, kemotropi itu gerakan bagian tubuh-tumbuhan itu karena pengaruh bahan kimia. Nah, contohnya itu gerak akar yang menuju lapisan tanah yang kaya unsur hara. Nah, di sini terjadi kemotropisme positif, tapi bisa juga terjadi kemotropisme negatif karena akar itu menjauh dari zat-zat yang beracun.
Nah, di sini pelajaran untuk materi gerak pada hewan dan tumbuhan. Maka untuk gerak itu selesai. Nah, kalian tugasnya itu kerjakan latihan siswa sistem gerak hewan. Nah, di situ bawahnya buku modul kan ada latihan siswa yang setelah pada hewan itu. Terus pada tumbuhan itu juga ada tugas. Nah, itu kalian kerjakan. Kemudian uji kompetensinya itu dilanjutkan lagi dari nomor 30 sampai 35 dan Romawi 2 diselesaikan. Nah, pengumpulannya itu paling lambat Ahad jam 9 malam. Nah, untuk minggu depannya kalian ulangan IPA bergerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.